Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait soal kalkulator nilai intrinsik Ben Graham. Jadi teman-teman eh, perlu diketahui bahwa Warren Buffett salah satu investor saham beraliran in value investing. Jadi beliau banyak mengambil cara analisis Ben Graham, yaitu dia adalah sebagai murid dari Ben Graham. Beliau kemudian sukses menjadi salah seorang investor saham dengan pernah menduduki posisi kekayaannya itu nomor 1 di dunia, tapi kemudian akhirnya sekarang digeser oleh beberapa konglomerat baru seperti Elon Musk dan lain sebagainya. Nah, karena alasan itu kita buat kalkulator saham nilai intrinsik ini berdasarkan data rumus yang disampaikan oleh Warren Buffett atau Ben Graham. Jadi rumus dasarnya itu seperti ini. Awalnya seperti ini, earning per share kali 8,5 plus 2G. Ini ada maksudnya, sudah nanti kita jelaskan teman-teman. Kemudian diperbaharui pada 1962 dengan rumus seperti ini, earning per share kali 8,5, ada pengalian barunya yaitu kali 4,4. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, sebelum itu teman-teman, kami sampaikan bagi yang ingin memiliki kalkulator saham nilai intrinsik Warren Buffett atau Ben Graham ini, maka teman-teman harus masuk di tools, masuk dulu di bloganalis.co.id, kemudian tools, kemudian klik kalkulator nilai intrinsik, kalkulator saham Excel. Nah, kemudian teman-teman masuk di sini, lihat ketentuannya. Jadi buat teman-teman yang order sebelum batas waktunya, harga pro itu akan kita berikan diskon dengan hanya membayar 245.000 dan sudah mendapatkan yang pro. Dengan ketentuan teman-teman bisa order di minggu ini. Dan kami sampaikan bahwa kalau teman-teman sudah order di sini, maka 2 kalkulator saham yang akan didapat yaitu kalkulator saham 35 rasio keuangan. Ini kita perlihatkan dulu. Nah, kalkulator 35 rasio keuangan dan kalkulator saham nilai intrinsik Ben Graham ini. Nah, di sini teman-teman, saya tidak mau menggunakan adikarya karena sebaiknya kalau menggunakan kalkulator nilai intrinsik ini beli analisis saham yang bertumbuh tapi belum masuk kategori saham yang over value, jadi harganya sudah mahal. Tapi cari saham-saham yang murah, kinerjanya bertumbuh, kurang lebih teman-teman bisa dapat growth rate-nya antara 7-10 tahun. Kalau teman-teman sudah menemukan itu, bisa menggunakan kalkulator saham ini. Hindari menggunakan ini untuk saham-saham yang sifatnya cyclical. Jadi dia ada perputaran masanya, misalnya di tahun sekian untung, di tahun sekian kemudian biasanya penjualannya menurun, seperti saham batu bara, kemudian properti, properti dan lain sebagainya. Nah, kita mulai saja. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana cara mengisi data ini. Jadi teman-teman yang berwarna kuning ini teman-teman bisa isi, bisa ganti. Jadi harga saham, jumlah saham, periodenya teman-teman pakai periode tahun berapa, kemudian margin of safety yang ditetapkan. Ini bisa dibuat 2 versi teman-teman, tapi cukup mengisi 1 kolom saja. Untuk mouse-nya ini harus diisi karena ini berwarna kuning. Kemudian earning per share, TTM-nya juga harus diisi. Kalau yang ini rata-rata laba bersih 5 tahun, PR-nya berapa, terus kemudian growth rate-nya berapa,
ini teman-teman menyesuaikan di kolom sebelahnya. Kalau ini yang diisi, maka ini tidak perlu diisi. Kalau yang ini kuning ini, pokoknya intinya teman-teman isi yang berwarna kuning ini dan abaikan yang berwarna hijau. Kemudian isi di bagian ini. Setelah itu teman-teman selesai, karena kalau sudah mengisi ini maka otomatis angkanya akan tertera di sini teman-teman. Ini saya contohkan ya. Ini dia berwarna merah kalau tidak ada margin of safety-nya. Dia akan otomatis berwarna merah. Saya coba dengan misalnya angka 3000 misalnya. Setting. Nah, ini otomatis akan berwarna hijau. Tapi kalau coba saya rubah dengan harga 2000 di sini. Nah, ini berwarna hijau. Jadi margin of safety-nya kelihatan. Kemarin saya sudah jelaskan teman-teman. Value berdasarkan earning per share. Jadi teman-teman kalau mau sesuai rumus Ben Graham yang sudah saya jelaskan tadi, maka fokuslah sampai di kolom ini. Sedangkan kolom yang di bawah ini adalah dari saya pribadi, dari improvisasi dan juga mungkin melihat kenyataan yang ada saat ini. Karena kita ketahui bahwa formula Ben Graham juga awalnya tidak seperti saat ini. Jadi awalnya cuma earning per share kali 8,5 plus 2G. Kemudian ini dirubah pada tahun 1962. Jadi rumus Ben Graham kemudian diperbarui. Nah, teman-teman, kalau mau fokus saja, tidak mau beralih dari formula Ben Graham ini, maka batas teman-teman melihat hasil dari pengisian data ini cukup sampai di sini saja, garisnya ke atas ini. Dan yang di bawah ini hiraukan saja teman-teman, tidak perlu diperhatikan lagi. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba menyesuaikan, melihat datanya, maka ini teman-teman isi dulu PBV. Kemudian yang ini teman-teman, ini juga ini diabaikan saja. Pokoknya teman-teman isi yang warna kuning ini, maka hasilnya akan muncul lagi di sini yang baru. Nah, inilah yang kemudian kita buat penyesuaian sendiri. Karena apa? Ada yang berpendapat bahwa PBV itu bisa menjadi tolak ukur teman-teman. Berapa harga saham yang sebenarnya. Kalau ada rata-rata misalnya 2,6, maka itu akan bisa disesuaikan dengan data yang hasil data yang ada di sini. Tapi pada kesempatan ini, karena ini sudah kita jelaskan sebelumnya, kita lanjut di formulanya saja, keterangannya. Nanti di video selanjutnya kita bahas lagi yang lebih jauh lagi di valuasi-valuasinya. Nah, sekali lagi sebelum lanjut teman-teman, saya kembali ke sini buat teman-teman yang mau memiliki kalkulator saham Excel ini, masuk ke bloganalis.co.id, kemudian buka tools, kemudian klik kalkulator saham Excel dan hasilnya akan terlihat di sini. Saya tidak membuat ini landing page biar mudah terindeks dan saya tidak perlu mengiklankan ke sana kemari teman-teman. Oke, kita lanjut lagi tadi. Oke. Formula Ben Graham awalnya seperti ini rumusnya teman-teman. Nah, kita jelaskan ya. Earning per share ini dasar sekali teman-teman harus tahu ini. Tapi earning per share TTM itu maksudnya apa? Jadi TTM itu singkatan the trailing 12 months. Jadi the trailing 12 months EPS. Jadi ini adalah nilai earning per share-nya selama 12 bulan. Jadi misalnya saat ini kuartal 3, maka tambahkan dengan, jadi nilai EPS kuartal 3 teman-teman cari. Kalau tidak bisa, buka lagi blog analis atau masuk ke channel analis saham syariah, cari soal cara menghitung earning per share. Kemudian misalnya ini kuartal 3, teman-teman sudah punya data earning per share, misalnya saham Astra di kuartal 3 berapa. Kemudian cari lagi data kuartal 2, kuartal 1, dan kuartal 4 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ini harus 12 bulan. Lalu kemudian teman-teman bagi 4. Jadi seperti itu earning per share TTM-nya. Nah, itu yang kita isi di bagian ini teman-teman.
Kalau harga saham jelas tahu teman-teman, klik di Google saja, cari saham ASI, teman-teman klik ACII spasi JK atau IDX, itu sudah ketemu. Jumlah saham teman-teman buka di laporan keuangan. Ini periodenya, periode per kuartalnya berapa? Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 berarti Oktober. Kemudian margin of safety-nya teman-teman bisa tetapkan sendiri. Kalau mau lebih aman dibuat lebih tinggi lagi ya silahkan. Oke. Selanjutnya angka 8,5 adalah rasio pair diasumsikan dengan 0 growth. Jadi teman-teman ini karena sudah rumus, teman-teman bisa tidak perlu mengisi ini lagi. Kemudian cagernya ini sudah ada rumusnya teman-teman. Kalau cagernya G itu cager G. Ini ada kodenya ya teman-teman, kecil-kecil ini kodenya di sini. Cager ini teman-teman juga tidak perlu isi karena kita sudah mengambil langsung dari sini. Jadi kita sudah rumusnya sudah ada di sini. Jadi teman-teman sebenarnya rumus seperti ini kalau teman-teman mau buat sendiri itu pasti akan kewalahan dan pasti akan salah. Jadi mending langsung langsung order saja, minta bonus bonus diskonnya. Teman-teman beli yang standar sudah dapat yang pro. Oke, kemudian Jagger atau nilai growth rate-nya angka 4,4, sebagian menilai ini sebagai nilai minimum required rate of return dan risk free interest rate. Kemudian teman-teman kita lanjut lagi. Angka 4,4 ini risk free interest rate, sebagian lagi menginterpretasikan sebagai rata-rata yield obligasi korporat kelas AA selama 20 tahun terakhir. Teman-teman mau dihitung sendiri, teman-teman cukup masukkan angka ini dan angkanya tentunya sudah tertera di sini teman-teman, 4,4. Saya juga bisa mengganti dengan rata-rata obligasi 20 tahun atau BI 7 day rate ini 7,30 teman-teman. Jadi bisa dirubah, bisa menyesuaikan ini, bisa langsung teman-teman tidak perlu mengisi ini. Pokoknya rata-rata laba bersih yang teman-teman isi itu juga tidak perlu karena ini sudah hijau, berarti yang data utama yang teman-teman isi itu ada di bagian kuning ini dan earning per share ini. Selebihnya sebenarnya cuma ikut dengan rumus yang sudah kita sediakan di sini. Kemudian ya, angka untuk menyesuaikan nilai 4,4 tersebut, Ben Graham menggunakan nilai yield obligasi korporat kelas A terbaru. Kalau ini yield obligasi korporat kelas A selama 20 tahun terakhir. Jadi nilai rata-ratanya 20 tahun terakhir. Kalau ini adalah nilai yield obligasi korporat kelas AA terbaru. Jadi yang ini rata-rata, ini yang terbaru. Jadi ini 8,50. Teman-teman tidak mau mengganti atau sudah bisa cari datanya sendiri ya silahkan. Intinya teman-teman menggunakan kalkulator saham nilai intrinsik ini atau kalkulator nilai intrinsik Ben Graham ini teman-teman sangat dimudahkan. Kembali lagi penjelasannya dari awal teman-teman harus pahami bahwa rumus dari Ben Graham itu hanya sampai di bagian value berdasarkan laba bersih versus market cap. Jadi laba bersih kita bandingkan dengan kapitalisasi pasar.
Kalau yang ini value perbandingan dengan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Nah, di sini teman-teman beli di harga berapa, ini ada rekomendasinya di sini. Kalau kita pakai harga sebenarnya di sini, ini saya akan menebak-nebak sehingga margin of safety-nya ini kelihatan. Tapi karena sekarang anggaplah misalnya 7.500 harga saham Astra. Berapa sih saham Astra? Kita cek coba teman-teman. juga Astra 5.800. Coba kita sesuaikan ya. 5.800. 5.800 margin of safety-nya 0. Teman-teman, di sini tidak ada kalau di sini merah, berarti teman-teman tidak usah beli kalau mau aman. Tapi teman-teman kalau mau berspekulasi lagi, ini rumus tambahan. Jadi saya menyesuaikan antara PBV-nya ini, membandingkan antara PBV dengan nilai intrinsiknya dan margin of safety yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga harga 5.000 sekian itu masih bisa kebeli teman-teman, masih, kecuali kalau teman-teman tidak berani ya sudah abaikan angka yang tertera di sini, teman-teman abaikan saja, cukup gunakan yang di sini. Oke, itu selanjutnya untuk cara menilai hasil valuasi. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.